Hai siswa-siswi teacher semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di pagi hari ini bertemu lagi dengan teacher Sastri, mata pelajaran IPA terpadu. Nah, teacher tanya dulu siswa kami semuanya, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Gimana kondisi hatinya setelah pembelajaran online lebih kurang 2 bulan? Pada bosan ya? Ya, kalau seandainya bosan, coba cari tempat atau lokasi pembelajarannya supaya suasananya lebih baru lagi dan memberikan kenyamanan kamu saat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita yang baru, terlebih dahulu kita mereview materi kita yang sebelumnya. Teacher berharap anak-anak semua terus menonton video ini sampai selesai dan jangan meninggalkan handphone ataupun komputer atau laptopnya saat memutar video ini. Baiklah, kita akan review materi kita sebelumnya. Olive, kamu masih ingat nggak materi kita sebelumnya? Tentang apa yang kita pelajari kemarin? Tentang reproduksi aseksual buatan pada tumbuhan. Ya, apa aja cara-cara yang bisa dilakukan dalam reproduksi aseksual buatan tersebut, Barbie? Yaitu reproduksi aseksual buatan bisa dilakukan dengan cara merundukkan, mencangkok, menyambung, okulasi, dan yang terakhir adalah dengan cara stek. Cara-cara reproduksi seksual itu sudah teacher jelaskan minggu kemarin. Jadi untuk hari ini teacher akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang apa, Rio? Yaitu tentang reproduksi pada tumbuhan. Nah, reproduksi pada tumbuhan ini, poin-poin yang akan kita bahas di sini adalah tentang reproduksi tumbuhan Angiospermae, reproduksi tumbuhan Gymnospermae, reproduksi tumbuhan paku, dan reproduksi tumbuhan lumut. Semua ini akan kita bahas di video ini. Jadi, teacher minta perhatiannya, mata, telinganya tertuju di dalam mendengarkan dan memperhatikan video ini. Kita bahas satu persatu, mulai dari reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Nah, teacher tanya Jennifer, maksudnya tumbuhan Angiospermae ini adalah tumbuhan apa? Ya, Angiospermae ini adalah tumbuhan berbiji tertutup. Jadi asal kata Angiospermae ini berasal dari kata angio yang berarti bunga dan spermae yang artinya tumbuhan berbiji. Nah, Angiospermae ini disebut tumbuhan biji tertutup karena bijinya selalu diselubungi daun buah yang disebut sebagai bakal buah. Nah, bagaimana ciri-ciri tumbuhan Angiospermae itu, Sally? Ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae adalah bakal bijinya berada di dalam megasporofil yang termodifikasi menjadi daun buah. Berikutnya, daun dan buah berdaging tebal. Daun buah berfungsi melindungi biji.
agar tidak kekeringan pada saat mengalami dormansi atau masa istirahat. Kemudian ciri-ciri tumbuhan tersebut, tubuh terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Bunganya terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Akarnya ada yang serabut dan ada pula yang tunggang. Berikut batangnya ada yang berkambium dan ada juga yang tidak memiliki kambium. Memiliki pembuluh xilem yang diperkuat oleh serat dengan dinding sel tebal dan berlignin. Mempunyai beberapa tipe daun, antara lain lurus, menyirip, dan menjari. Yang terakhir, mengalami pembuahan ganda. Jadi itulah ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae, atau sering disebut juga tumbuhan biji tertutup. Nah, siapa yang tahu contoh tumbuhan yang masuk kelompok Angiospermae ini? Icel, kamu sudah bisa sebutkan contohnya, nak? Ya, contoh yang termasuk ke dalam jenis Angiospermae ini adalah mangga, rambutan, apel, dan masih banyak lagi contoh yang termasuk ke dalam kelompok Angiospermae. Oke, sekarang kita masuk ke dalam organ reproduksi tumbuhan Angiospermae. Mohon anak-anak teacher memperhatikan semuanya ya. Bagaimana ciri-ciri utama Angiospermae? Ciri utamanya adalah adanya bunga. Bunga ini merupakan struktur reproduksi seksual khas dari tumbuhan tersebut. Sedangkan pada bagian bunga ini terletak bakal buah dan bakal biji. Perhatikan gambar yang teacher tayangkan di video ini. Teacher akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian dari bunga yang teacher tayangkan. Ya, jadi bunga tersebut adalah termasuk bunga lengkap. Kita mulai dari mahkota bunga. Mahkota bunga adalah salah satu perhiasan bunga selain kelopaknya. Mahkota bunga terdiri dari helaian-helaian yang berukuran relatif besar dan berwarna mencolok yang sering disebut sebagai petal. Nah, warna yang mencolok tersebut bertujuan untuk memikat serangga penyerbuk agar hinggap dan mengisap nektar untuk membantu penyerbukan. Nah, fungsi mahkota bunga pada tumbuhan Angiospermae ini adalah untuk melindungi mahkota bunga pada saat masih menguncup. Selanjutnya kita masuk ke kelopak bunga. Semua anak-anak semua tahu kan yang mana kelopak bunga? Nah, kelopak bunga ini merupakan salah satu perhiasan bunga. Warna kelopak bunga ini yaitu warna hijau dan bentuknya menyerupai daun. Berikutnya kita masuk ke putik. Jennifer, kamu kenal putik kan pada bagian bunga tumbuhan? Nah, putik ini adalah alat reproduksi betina pada bunga. Nah, peran daripada putik ini adalah menghasilkan bakal biji. Pada putik ini terdapat ovarium, tangkai, dan stigma.
Stigma ini adalah kepala putik yang bersifat lengket dan fungsinya menangkap serbuk sari, kemudian menyalurkannya ke tangkai putik untuk masuk ke ovarium. Jadi seperti itulah cara tumbuhan berbiji tertutup yang betina untuk bereproduksi. Selanjutnya kita masuk ke benang sari. Nah, benang sari ini adalah alat kelamin jantan pada bunga. Jadi bagian ini tersusun atas sebuah batang yang disebut tangkai sari dan sebuah kantong yaitu kepala sari, tempat serbuk sari dihasilkan. Oke, untuk membedakan mana bunga berkelamin jantan adalah ditandai dengan adanya benang sari, sedangkan bunga berkelamin betina ditandai dengan adanya putik. Oke, jadi anak-anak semua sudah tahu ya bagaimana membedakan bunga yang berjenis kelamin betina dan bunga yang berjenis kelamin jantan ya. Sekarang kita lanjut ke tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan antara bunga dengan batang tanaman. Oke, demikian dulu penjelasan teacher tentang reproduksi pada tumbuhan jenis Angiospermae. Dan teacher berharap anak-anak semua menonton video ini dan bisa paham dengan penjelasan teacher. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh didiskusikan di WA bersama teman-temannya. Kalau memang juga tidak paham, baru ke teacher ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching.